Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita lanjutkan bagaimana pembelajaran sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana pengertian dari imunitas ya, atau sistem pertahanan tubuh. Nah, sekarang untuk lanjutannya yaitu bagaimana cara kita mendapatkan pertahanan tubuh. Karena itu sangat penting dalam menjaga kesehatan kita. Nah, di sini saya jelaskan beberapa jenis imunitas. Jadi imunitas itu adalah cara untuk mendapatkan pertahanan tubuh ya. Nah, ada imunitas aktif ya. Artinya melalui kontak langsung dengan patogen hingga tubuh bisa memproduksi antibodinya. Nah, itu adalah aktif ya. Jadi aktif ini artinya tubuh yang membentuk antibodi setelah kita mengalami infeksi. Nah, ada imunitas aktif yang alami, itulah antibodi terbentuk setelah tubuh terpapar suatu penyakit. Ya. Nah, suatu contoh misalnya penyakit cacar atau campak. Mungkin ada yang sudah pernah diserang oleh penyakit cacar atau campak. Nah, ketika kamu sembuh terhadap penyakit ini, tubuhmu sudah membentuk antibodi. Nah, itulah makanya disebut dengan aktif dan alami lagi. Ya, secara alami terbentuk. Nah, jadi kalau kamu sudah terkena penyakit cacar, maka dengan demikian kamu sudah punya atau sudah memiliki kekebalan terhadap penyakit ini cacar ya. Tapi kalau misalnya masuk virus lainnya, misalnya virus HIV atau virus nah antibodi ini tidak ada gunanya karena dia spesifik. Nah, gitu. Nah, kita kan masih mempelajari bagaimana imunitas yang aktif ya atau spesifik. Oke. Lalu ada imunitas aktif buatan. Kalau aktif buatan ini adalah dengan pemberian vaksin ya, merangsang respon imunitas kita tapi tidak menyebabkan penyakit. Nah, ya tidak memberikan penyakit. Nah, apa itu produknya? Itulah serum. Ya. Nah, misalnya pemberian vaksin Sabin ya. Nah, ini ya. Maka kamu tidak merasakan apa-apa, tidak perlu lagi sakit, kamu sudah ya ada vaksinnya, sudah ada tubuh kita membentuk vaksin. Nah, itulah Sabin, contohnya poliomyelitis, kemudian BCG, ya, terus Calmette Guerin. Itu adalah untuk penyakit TBC, ya, ada lain. Yang imunitas pasif. Imunitas pasif artinya antibodi dari ya, yang dipindahkan ke individu lainnya. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa macam. Ada imunitas pasif alami. Nah, ada yang buatan. Kalau dialami, nah melalui ASI pada bayi dan IgG ibu masuk ke janin melalui plasenta. Nah, IgG itu kan alami tapi dibentuk oleh ibu yang disalurkan diberikan kepada si anak. Lalu si anak pun mendapatkan antibodi. Nah, kalau yang buatan, pasif buatan, injeksi antibodi dari orang atau hewan yang kebal ya, karena pernah terpapar antigen tertentu. Ya, nah ini ya pasif buatan. Contoh misalnya serum kuda kebal terhadap gigitan. Nah, inilah perbedaannya. Ya, beda alami, beda yang buatan. Nah, dari yang kita ulas tadi, imunitas aktif dan pasif. Kalau imunitas alami ada yang aktif, ada yang pasif.
Kalau yang aktif berarti setelah kita diinfeksi. Nah, itu tadi contoh penyakit cacar. Ya. Lalu ada lagi imunitas alami tapi yang pasif. Nah, ini melalui plasenta yang didapat saat dalam kandungan ya dari ibu. Nah, kalau imunitas buatan ada yang pasif oleh injeksi antibodi atau imunisasi pasif. Nah, itulah pemberian serum tadi. Kalau imunitas buatan yang aktif, nah di sini ada upaya mengenal antigen yang disebut dengan vaksinasi. Ya, nah inilah upaya untuk mendapatkan pertahanan tubuh kita ya. Nah sekarang dia pertanyaan, bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu sudah mendapatkan imunitas? Ya sudah pasti ada. Yaitu yang mana? Ini imunitas alami pasif ya, yang kita dapatkan dari ibu. Nah, ini sudah pasti. Ya. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Kalau yang aktif ini ya mungkin tergantung orangnya. Apakah dia sudah pernah diserang suatu patogen atau sembuh dari suatu penyakit, maka kamu akan ya mendapatkan antibodi. Nah, makanya kalau kita pernah dengar dari istilah orang tua, jika masa kanak-kanak sering sakit, maka masa dewasa dia sedang sakit. Nah, kalau dari ilmiahnya kita benarkan. Kenapa? Karena waktu kecil dia sudah diserang penyakit ya, katakanlah penyakit ringan ya. Nah, maka otomatis dia membentuk antibodi yang beragam. Ya, dia pada saat sudah dewasa sudah jarang sakit, ya, karena sudah terbentuk antibodi. Nah, sekarang kita mau tahu sel-sel apa sajakah yang memberi respon terhadap imunitas. Ada 4 jenis sel berperan penting dalam imunitas. Yang pertama yaitu sel B. Ya, kenapa disebut dengan sel B? Atau dikenal dengan limfosit B. Nah, inilah yang akan kita deskripsikan. Nah, ternyata sel B ini tempat pematangannya berada di STB atau sumsum tulang belakang, ya, atau disebut istilahnya bone marrow. Makanya disebut dengan sel B. Nah, jadi terjawab kenapa dikatakan sel B? Karena dia itu adalah berasal dari kata bone marrow. Di situ tempat pematangannya. Nah, lalu terdapat di limpa, nodus limpa, ya, tonsil, dan saluran pencernaan. Ya, mungkin masih ingat ya, waktu kita mempelajari sistem transportasi, ada limpa, ada nodus limpa, tonsil. Nah, itu adalah bagian dari pertahanan tubuh. Kemudian saluran pencernaan, nah, itu juga memiliki sel B, ya. Nah, bila terdapat antigen, ya, maka sel B ini menjadi sel plasma. Coba ingat kembali waktu membahas tentang jaringan hewan, ya. Ada jenis-jenis sel jaringan ikat. Salah satunya adalah sel plasma. Nah, apa itu sel plasma? Yaitu membentuk antibodi katanya kan. Nah, ternyata terjawab sel plasma itu membentuk sel B. Dia berhubungan dengan pertahanan tubuh. Ya. Nah, jadi jika ada antigen ya, maka sel B menjadi sel plasma. Nah, sel plasma akan memproduksi antibodi. Nah, lalu bagaimana dengan sel T atau limfosit T? Nah, kenapa dikatakan sel T? Terjawab, tempat pematangannya di kelenjar timus. Di mana kelenjar timus? Ya, ingat kembali waktu belajar tentang sistem endokrin, yaitu tepatnya dekat dengan tulang dada di bagian dalam, nggak jauh dari jantung. Ya, nah, sel T ini memiliki sifat mampu mengenal jenis antigen spesifik. Mengenal jenis antigen spesifik. Oke, berarti yang sudah pernah masuk ya, sudah pernah dia baca. Oke.
Jika ada antigen, maka sel T aktif menjadi sel memori. Udah? Nah, sel T aktif menjadi sel memori. Apalagi di sel memori? Nah, ya. Kalau sel memori, namanya saja sudah memori, berarti mengingat atau ya sebagai alarm bagi tubuh bahwa antigen itu pernah masuk, maka dia mengingat kembali. Nah, maka dia sel T aktif. Sel T-nya aktif. Ya. Nah, lalu sifat yang lainnya, sel T ini tidak memproduksi antibodi. Beda dengan sel B ya. Sel B tadi kan memproduksi antibodi. Kalau sel T, dia tidak memproduksi antibodi. Nah, itu perbedaan. Nah, kemudian sel T ini membantu limfosit T mengenal antigen dan mengaktifkan makrofag. Ya, itu ya, sel B ya membantu sel T membantu limfosit B mengenal antigen serta mengaktifkan makrofag. Nah, saat sel T mengenal antigen, lalu dia pun berdiferensiasi atau berkembang ya. Nah, sel T ini berkembang menjadi apa? Sel T memori. Ya, sel T memori. Kemudian sel T efektor. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimanakah kelenjar timus. Inilah kelenjar timus. Ya. Lalu kita perhatikan di bone marrow ya, ada berupa sel induk pluripotent stem cell. Nah, ini sel induk. Lalu mengalami perkembangan menjadi limfosit stem cell. Oke, masih bersifat stem cell. Nah, kemudian dia migrasi. Dia migrasi bergerak ke kelenjar timus. Lalu di kelenjar timus ini berdiferensiasi atau matang, itulah menjadi sel T. Nah, jadi itu gambarannya ya. Sedangkan sel B dari sel induk stem cell-nya tadi ya, maka dia tetap menjadi sel B. Ya, sel B. Nah, karena perkembangannya berada di sumsum tulang belakang. Ya, kalau ini tandanya tempat perkembangannya di kelenjar timus. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita lanjutkan kembali. Tadi sel T akan berdiferensiasi menjadi sel memori dengan sel T efektor. Nah, sel T efektor ini ada 3 macam. Ya, sel T ada 3 macam. Pertama, sel T sitotoksik. Ya, sitotoksik. Nah, jadi kalau dia toksik ini kan berarti kan penawar racun yang sifatnya menghancurkan. Makanya nama lainnya T killer. Ya, sel T killer. Nah, ya. Nah, apa sifatnya? Dia bisa mengenal dan menghancurkan sel antigen. Nah, itu ya, sel T killer. Lalu dapat mengenal antigen MHC kelas 1. Ya, apa itu? Adalah major histocompatibility complex. Itu singkatan dah. Ya, ini dihasilkan setelah sel terinfeksi, maka terbentuk antigen. Nah, itu namanya MHC. Jadi ini adalah produk dari sel T sitotoksik. Nah, lalu ada sel T penolong. Sel T penolong atau sel T helper ya. Nah, ini perannya adalah tidak berperan langsung dalam pembunuhan sel. Nah, dia tidak pernah melakukan penghancuran sel, tapi dia penolong. Penolong apa? Dia menolong sistem imun kita. Nah, pertama dia mengenal antigen MHC kelas 2, lalu mempengaruhi sel B berdiferensiasi. Nah, jadi sel plasma untuk menghasilkan antibodi. Nah, ini adalah peran dari helper yang menolong supaya sel B aktif membentuk kembali antibodi. Ya. Nah, lalu kalau sel T suppressor, nah, suppressor itu berarti menekan aktivasi sel B dan sel T. Artinya gini, jangan sampai sel B itu terlampau banyak terbentuk yang bisa membuat jadi autoimun. Ya,
itu makanya diperlukan sel T supresor. Jadi kalau terlampau banyak sel B, ya, maka otomatis kan ya nggak ada lagi kuman yang mau dihajarnya, berarti jaringan tubuh kita ya yang dihajarnya. Nah, itu peran dari sel T supresor. Nah, dan sel T, ya, menekan sel B dan sel T. Nah, sel T ini apa? Berarti dia T killer ya. Nah, jangan sampai terlalu ganas sel T, ya, itu makanya dimanfaatkan peran dari sel T supresor. Nah, jadi sudah kita kenal bagaimana ada 3 sel T, ada killer, ada penolong, ada penekan. Ya, hasilnya penyeimbang lain supresor. Ya, baik. Nah, di sini ada satu tabel menggambarkan perbedaan limfosit T atau sel B dengan limfosit T atau sel T. Ya. Nah, sel yang pertama sel B matang di sumsum tulang. Ya, ini sudah kita ulas tadi, sel T matang di timus. Lalu kita lihat lagi perbedaan yang kedua, sel B merupakan 20% dari total limfosit dalam darah. Ya kan? Nah, sel T merupakan 8% dari total limfosit dalam darah. Nah, ternyata lebih banyak sel T dari sel B ya. Nah, sel B terlihat dalam respon imun humoral. Kalau arti imun humoral adalah imun yang berada pada cairan atau darah ya. Nah, oke, kalau dia sel T terlibat dalam respon imun yang dimediasi oleh sel. Ya, artinya peran dari sel, artinya aktifnya itu di dalam sel. Kalau dia ini kan di luar sel atau di cairan, itulah makanya dikenal dengan antibodi plasma darah. Kalau ini di sel diaktifkan gitu. Nah, sel B matang terjadi di luar kelenjar getah bening. Sel T matang terjadi di dalam kelenjar getah bening. Ya, coba ingat kembali, getah bening nama lainnya adalah pembuluh limfa. Oke, nah, lalu subpopulasi sel B adalah sel memori dan sel plasma. Ya, artinya perkembangannya yaitu ya, menjadi sel memori dan sel plasma lagi balik. Nah, kalau dia sel T, subpopulasi sel T adalah sel T sitotoksik, lalu ada sel T helper, dan sel supresor. Ya, jadi istilah lainnya jenis-jenisnya lah. Ya. Lalu sel B dapat mensintesis antibodi, sedangkan sel T dapat mensintesis limfokin seperti ya IL-2, ya, interleukin namanya, interleukin 2. Interleukin 4, 5, dan Y interferon. Nah, ini produknya. Kalau dia sel B, produknya ini ya, antibodi ya. Kemudian CD19 adalah penanda permukaan sel B sel. CD3 adalah penanda permukaan sel-sel T. Nah, jadi kalau kita perhatikan di membran sel kan ada bentuk seperti antena. Nah, itulah istilahnya CD19 dengan CD3. Nah, itu terdapat permukaan sel ya. Kalau dia sel B, nah ini jenisnya CD19. Kalau dia limfosel T, CD3. Nah, itu. Ya. Nah, sel B mampu berikatan dengan antigen, sedangkan sel T tidak mampu mengikat antigen secara langsung. Nah, mereka membutuhkan presentasi antigen. Jadi yang langsung itu biasanya sel B. Ya, ini harus diaktifkan dulu. Udah. Nah, antigen spesifik timus tidak ada dalam sel B. Sedangkan antigen spesifik timus ada di dalam sel T. Ya. Nah, lalu dari segi umur sel B relatif pendek. Kalau yang sel T ini relatif panjang. Oke, jadi itu mengenai perbedaan sel B dengan sel T ya. Oke, lalu apalagi sel yang berperan dalam imunitas? Ya, tadi kan sel B, lalu sel T ya. Dua. Yang ketiga makrofag. Nah, makrofag adalah sel fagosit yang berukuran besar yang berada di dalam jaringan. Dan makrofag ini adalah hasil perkembangan dari monosit. Kan ya, monosit kan salah satu dari sel darah putih. Fungsinya apa?
yaitu menelan antigen. Lalu yang 4 adalah sel pembunuh alami, itulah yang dikenal dengan natural killer (NK). Nah, apa itu? Berupa kumpulan limfosit non-T dan non-B yang bersifat sitotoksik. Nah, ini khusus untuk menghancurkan sel-sel kanker, virus, jamur, dan lain-lain. Ya, oke, coba kita perhatikan suatu gambaran bagaimana perbedaan respon primer dengan respon sekunder. Nah, coba kita perhatikan skemanya ya. Kita perhatikan di sini ada berupa antigen dalam bakteri atau kuman ya. Sedangkan di sini adalah sel B. Nah, ini sel B ya. Oke. Lalu ada bentuknya kayak huruf E di permukaan sel B, itu adalah berupa reseptor antigen. Ya, antigen ya. Nah, ketika ada antigen masuk, maka antigen itu melekat di reseptor daripada sel B. Nah, ya, sudah melekat, maka apa yang kita bayangkan terjadi berikutnya? Nah, ini terjadi pertumbuhan sel, divisi dan diferensiasi. Artinya sel B tadi yang sudah berinteraksi dengan antigen tadi, maka dia akan membelah dari satu sel menjadi 2 sel, banyak 4 sel, dan seterusnya. Ya. Nah, selanjutnya sel B-nya tadi yang sudah berinteraksi dengan antigen, ya. Nah, lantas dia melakukan klon sel, ya. Artinya memperbanyak juga ya klon sel. Lalu kita perhatikan di sini, maka sel B-nya tadi setelah berinteraksi dengan antigen, ada yang berkembang menjadi plasma sel. Nah, inilah plasma sel. Lalu ada yang berkembang menjadi sel B. Nah, sel B apa? Sel B memori. Sudah? Nah, apa perannya masing-masing? Kita lihat. Kalau dia plasma sel, fungsinya adalah membentuk antibodi. Nah, inilah antibodi yang bentuknya seperti rubi. Inilah antibodinya. Kemudian apa guna sel B? Sel B memori itu adalah pengingat yang kelak nanti suatu saat ketika ada kuman yang sama, maka dengan cepat membentuk antibodi. Nah, oke ya, jadi kita masih memperhatikan respon primer. Ketika ada kuman masuk, maka tubuh membentuk antibodi. Inilah antibodi. Nah, disitulah jika seseorang diserang penyakit, katakanlah penyakit cacar, maka tubuh membentuk antibodi. Inilah dia, namanya respon primer. Oke, sekaligus membentuk sel memori. Nah, inilah yang bertindak sebagai alarm tubuh kita di saat ada kuman masuk yang sama ya. Nah, oke, kita bayangkan kita sudah sehat dari penyakit cacar. Nah, kemudian ada respon sekunder. Nah, ini respon sekunder ya. Nah, ternyata ada kuman yang sama ini ya masuk, maka sel B memori terus terbentuk ya, lalu melakukan klon besar. Nah, melakukan klon sel besar artinya membentuk plasma sel dalam jumlah banyak dengan menghasilkan kembali antibodi. Jadi sama ini dengan ini ya, cuman bedanya kita nggak sakit lagi. Kalau ini kan diawali dengan sakit dulu ya. Nah, tapi ini karena sudah ada sel memori, maka sel B memori ini mengalami diferensiasi menjadi plasma sel, lalu membentuk kembali sel B memori. Nah, dengan cepat tubuh kita membentuk antibodi ya. Kalau yang sel B memori ya udah, itu nanti tetap ada kelak untuk membaca antigen yang sama. Ya, oke, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di masa pandemi begini ya, kadang kalau kita perhatikan, ini kalau kadang ada istilah vaksin COVID-19. Nah, apa artinya? Berarti tubuh kita dimasukkan kuman dari COVID tadi, tapi ingat ya, yang sudah dilemahkan. Coba kalau tidak dilemahkan ya kamu akan sakit ya. Nah, jadi caranya harus dilemahkan. Kenapa harus dilemahkan? Supaya tubuh lebih cepat membaca. Ini
Itu untuk apa partikel kopi itu masuk kepada kita? Supaya tubuh bisa membaca dan berupaya membentuk sel B tadi. Ya, ini sel B. Lalu sel B ini akan aktif membentuk antibodi, ya kan? Nah, ingat selain sel B yang terbentuk ada sel plasma. Nah, sel plasma inilah membentuk antibodi supaya bisa melawan kuman tadi, ya. Nah, jadi kalau sudah sempurna vaksin itu masuk ke dalam tubuh, maka dia akan membentuk sel B memori, ya. Tapi kalau kita perhatikan, wah, ada orang yang sudah divaksin malah dapat diserang. Nah, ingat, ini virus sama dengan virus flu, ya. Dia menyerang saluran pernapasan. Virus ini gampang mengalami mutasi. Jadi sama seperti influenza. Kadang orang kan baru selesai atau influenza, 3 bulan kemudian flu lagi. Ya, sudah sembuh flu, lalu ya flu lagi. Ya kan? Nah, itu artinya apa? Bahwa virus flu itu mudah mengalami mutasi. Ingat, virus itu adalah tubuhnya kan sangat sederhana, berupa asam nukleat dan protein yang menyelubungi tubuhnya, itu namanya kapsid. Itu aja komponen utama dari virus, yaitu asam nukleat dan kapsid. Nah, karena radiasi oleh faktor kimia yang membuat virus itu mengalami mutasi, sehingga berubahlah struktur kimia proteinnya. Nah, jadi ketika ini masuk lagi ke tubuh kita, maka akan terserang lagi. Nah, jadi seperti itu. Udah? Nah, tapi jika kita prediksi ke depan, bahwa COVID ini sudah hal yang tidak lagi mengganaskan seperti dulunya. Loh, kenapa? Karena sudah aktif dia mengalami replikasi. Sama seperti kalau fotokopi, yang kita fotokopi adalah kertas, lalu difotokopi lagi kertas itu sampai ke 100 kali. Coba kita lihat hasil dari fotokopi yang ke 100 dengan yang aslinya. Bagaimana? Mana lebih terang? Yang jelas ya lebih terang yang fotokopi pertama. Fotokopi yang terakhir pasti sudah lebih kabur. Itu artinya apa? Ketika virus melakukan replikasi, maka proteinnya itu pasti ada yang hilang. Walaupun hilangnya kecil, tapi waktu yang lama itu nanti makin kecil. Makanya nanti suatu saat nanti COVID ini tidak lagi berbahaya seperti awalnya. Nah, jadi sama seperti flu-flu biasa itu nanti. Nah, kenapa? Apa alasannya? Itu tadi, semakin sering dia bereplikasi, maka partikel protein yang akan semakin berkurang. Dan nanti suatu saat COVID ini tidak lagi berbahaya seperti tahun yang lalu. Ya, oke. Jadi seperti itulah suatu gambaran kalau menurut ilmiah saya ya, memprediksi bagaimana COVID nanti ke depan. Ya. Oke, tapi saat ini masih berbahaya, makanya kita tetap harus jagalah 3M ya. Nah, itu. Sekarang coba kita lihat dulu ada satu video tambahan. Vaccines and the immune response. How vaccines work. Influenza vaccines are able to trigger an immune response by mimicking viral infection. They are usually manufactured using inactivated or killed virus particles taken from various circulating influenza strains. Inactive fractioned viral components contain the subvirion particles hemagglutinin, HA, and neuraminidase, NA. In Canada, influenza vaccines are administered via intramuscular injection. These fractioned particles containing the foreign antigens hemagglutinin and neuraminidase are released from the vaccine into the bloodstream. There, they are met with an immune response mediated by various immune cells, including macrophages, T lymphocytes or T cells, and B lymphocytes or B cells. A major mechanism of action involves macrophage phagocytosis of hemagglutinin, breaking it into smaller components. After ingestion, macrophages display the hemagglutinin antigen on their surface in combination with a specific receptor known as the major histocompatibility complex or MHC. T cells are now able to recognize and bind foreign antigens that are associated with the MHC. Upon binding to the MHC receptor, T cells become activated and proliferate
proliferate into either cytotoxic T cells, regulatory suppressor T cells, or helper T cells. Activated helper T cells express hemagglutinin receptors specific to the vaccine strand on their surface and play a major role in antibody generation and memory B cell activation. Unlike T cells, B cells are able to ingest hemagglutinin independent of the MHC. Once internalized, B cells process the hemagglutinin antigen and present it on their surface in combination with an MHC. When activated helper T cells interact with activated B cells expressing antigen MHC receptors, they begin secreting lymphokines, which have several effects. Lymphokines trigger activated B cell proliferation, which leads to either their differentiation into memory B cells or into plasma cells. Plasma cells produce hemagglutinin antibodies specific to the strain of influenza contained in the vaccine. Memory B cells aid in future immune response when exposed to an active influenza virus. When an infected host sneezes towards an uninfected person, the nasopharynx is exposed to aerosol droplets containing whole, live influenza virus. Once inhaled, the influenza virus attempts viral colonization of nasopharyngeal epithelial cells. Assuming that the vaccine strain matches that of the live virus, hemagglutinin antibodies block viral attachment of live influenza virus to host epithelial cells, and overall disease is either avoided or diminished in severity. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih dan salam biologi.